Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Ya, lama-lama Gibran seperti Jokowi ya, ingin menjadi yang terdepan soal pembangunan. Nah, di sini ada berita yang berjudul Gibran pamer proyek rel layang Solo terpanjang di Indonesia. Memang sih di Simpang 7 Joglo itu sering terjadi kemacetan lah. Makanya ketika Gibran dilantik langsung menggebut pembangunannya sehingga tidak akan terjadi kemacetan seperti itu lagi, di mana relnya diklaim terpanjang di Indonesia. Panjangnya mencapai 10 km lebih. Sama halnya dengan Presiden Joko Widodo, dimulai dari Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, dan sekarang Presiden. Terbukti mulai dari Wali Kota Solo pembangunan juga kian masif. Terus di DKI Jakarta pun juga sama halnya, yaitu melakukan pembangunan-pembangunan seperti MRT, LRT, dan lain sebagainya. Bahkan juga Simpang Susun Semanggi kalau nggak salah. Ya, untuk mengurai kemacetan lah. Apalagi di Jakarta kemacetan ya sangat parah sekali. Makanya ketika Presiden Joko Widodo pada saat itu menjadi gubernur langsung juga mengebut pembangunan-pembangunan. Apalagi Jokowi sekarang menjadi presiden, lebih enak untuk melakukan pembangunan. Ya, ketika Presiden Joko Widodo dilantik menjadi presiden, yang pertama kali dilakukan adalah membangun di Papua. Selain membangun di Papua juga menyatukan harga BBM, di mana dulu di Papua harga BBM melambung tinggi, apalagi yang di pelosok-pelosok bisa sampai 60.000. Makanya Presiden Joko Widodo menetapkan harga eceran tertinggi yaitu sama dengan di Pulau Jawa. Keren kan? Apa ini Gibran anaknya Presiden Joko Widodo ya? Kurang lebihnya untuk hal pembangunan hampir sama sih. Diketahui Gibran baru saja dilantik ya, baru 1 tahun lah. Tetapi ide-idenya sudah ide kelas nasional lah. Belum lagi besok masjid dari Muhammad bin Zayed Al Nahyan diperkirakan selesai pada Agustus 2023. Wow, kita lihat aja ya. Pembangunan di Solo di tangan Gibran Rakabuming Raka. Ya, semoga saja pembangunannya sukses, aman, sesuai rencana, dan bisa dimanfaatkan untuk masyarakat untuk menggenjot perekonomian warga sekitar. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Dialog Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dengan Bupati Wali Kota sejumlah daerah berlangsung di Pendopo, Supardi, Pemkab Magelang hari itu. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dalam kesempatan ini juga memamerkan 2 rencana proyek besar di Solo. Pembangunan elevated rail Simpang 7 Joglo, dan ini akan menjadi rel layang terpanjang di Indonesia. Selain bisa mempermudah mobilitas itu, nanti akan dinaikkan perekonomian di Solo dan sekitarnya, ujar Gibran pada Kamis 21 April yang lalu. Kepala daerah yang hadir dalam dialog itu yakni dari wilayah Purwomanggung, Purworejo, Wonosobo, Magelang, dan Temanggung, serta Subo, Sukowono, Seraten, Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten. Gibran melanjutkan pemaparannya mengenai pembangunan Masjid Syekh Zayed. Keberadaan masjid tersebut akan selesai dibangun pada bulan Agustus 2022. Masjid ini disebut Gibran akan menjadi dinasti wisata religi baru di Solo. Ini juga Islamic Center. Ini juga masih dalam pembebasan lahan, ujarnya. Kemudian yang ketiga katanya mengenai revitalisasi Taman Balikambang. Keberadaan Taman Balikambang akan menjadi pusat kebudayaan Jawa. Gibran juga bicara soal revitalisasi Ngarsopuro, Koridor Gatot Subroto, revitalisasi Lokananta, dan Teknopark. Sementara itu sejumlah agenda yang jadi sorotan yakni Asian Para Games dan konser Dream Theater. Revitalisasi Taman Balikambang ini atas bantuan Pak Gubernur. Terima kasih sekali, lahan di Taman Balikambang bisa diperluas dan ke depan akan kami jadikan untuk menjadi tempat pusat kebudayaan Jawa, dan destinasi ini siap diadu dengan Borobudur, ujarnya. Bahkan diketahui Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meresmikan pembangunan rel kereta api layang Solo-Semarang sepanjang 10 km. Pembangunan fase 1 dimulai di segmen Solo Balapan Kalioso hari ini pada Sabtu 8 Januari yang lalu. Budi Karya mengatakan jalur kereta ini merupakan rel layang terpanjang di Indonesia. Harapannya bisa mengatasi kemacetan di perlintasan sebidang Simpang Joglo, Solo, Jawa Tengah.
Peresmian pembangunan groundbreaking dilakukan Budi Karya bersama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka, dan Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Hedi Rahadian. Penetapan perlintasan sebidang kereta api di Simpang Joglo dimulai 3 tahap. Pertama, pembangunan rel ganda kereta api Elevated Layang sepanjang 1,8 km yang dikerjakan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub. Desain konstruksi jembatan rel layang mengadopsi kearifan lokal yang ada Kota Solo, yaitu Batik, Sidomukti, Pasar Klewer, dan Keraton. Proyek rel ganda KA Solo Balapan Kalioso sepanjang 10 km dibangun dengan biaya sekitar 920 miliar yang berasal dari rupiah murni dan surat berharga syariah negara. Ditargetkan pembangunannya selesai pada akhir tahun 2023. Kedua, pembangunan underpass jalan nasional yang menghubungkan antara Jalan Ki Mangunkarsoro dan Jalan Sumpah Pemuda yang dikerjakan oleh Kementerian PUPR. Ketiga, pembebasan lahan jalan provinsi dan kabupaten kota oleh Pemprov Jateng dan Pemkot Solo. Budi mengungkapkan, jalur kereta di Simpang Joglo ini memiliki frekuensi pergerakan kereta api yang cukup padat karena dilintasi oleh 3 jenis kereta, yaitu kereta jarak jauh, penumpang dan barang, kereta Bandara Adi Sumarno, dan kereta komuter Solo-Jogja. Adanya Simpang Joglo membuat headway waktu kedatangan kereta api menjadi lebih dari 30 menit. Dengan adanya rel layang diharapkan headway kereta api turun signifikan menjadi kurang dari 15 menit. Lalu lintas di Simpang Joglo ini sangat padat dan menjadi titik kemacetan. Dengan adanya penataan ini diharapkan dapat menyelesaikan masalah lalu lintas, jalan, dan pergerakan kereta api, ucap Budi di lokasi. Pada kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengamini apa yang disampaikan Menhub bahwa dengan gotong royong dan kerjasama yang baik antar pemerintah pusat, daerah, TNI, Polri, dan unsur terkait lainnya, maka pembangunan pun akan berjalan dengan lancar. Kerjasama yang baik ini sudah teruji di Jawa Tengah, misalnya pembangunan Bandara Ahmad Yani Semarang dan Bandara Jenderal Besar Sudirman di Purbalingga, kata Ganjar Pranowo. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menjelaskan, dengan dimulainya pekerjaan menata Simpang Joglo, pihaknya telah mengantisipasi dampak lalu lintas dan dampak sosial dengan baik, dengan melakukan sosialisasi dan komunikasi dengan masyarakat sekitar. Penataan ini juga bisa mengatasi banjir, karena nantinya akan dibangun drainase menuju Sungai Kalianyar. Penataan Simpang Joglo ini akan menjadi ikon baru di Kota Solo, ujar Gibran Rakabuming. Turut hadir dalam kegiatan ini Dirjen Perkeretaapian Zulfikri, Dirjen Bina Marga Kemenpupr Hedi Rahadian, dan Dirut Wika Agung Budi Waskita. Diketahui juga dialog Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dengan Bupati Wali Kota sejumlah daerah berlangsung di Pendopo, Supardi, Pemkab Magelang hari ini. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dalam kesempatan ini memamerkan 2 rencana proyek di Solo. Pembangunan elevated rel Simpang Solo Joglo, dan ini akan menjadi rel layang terpanjang di Indonesia. Selain bisa mempermudah mobilitas, itu nanti akan menaikkan perekonomian di Solo dan sekitarnya. Kepala daerah yang hadir dalam dialog ini yakni dari wilayah Purwo Manggung dan juga Subosukowono Sraten. Gibran melanjutkan pemaparan mengenai pembangunan Masjid Syekh Zayed. Keberadaan masjid tersebut akan selesai dibangun pada bulan Agustus 2022. Masjid ini disebut Gibran akan menjadi destinasi wisata religi baru di Kota Solo.